Teman, kembali lagi di podcast edukasi bareng aku Miftahul Jana. Kali ini kita bakal bahas salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh, yaitu teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tapi juga dari mengamati perilaku orang lain. Nah, inti teori ini menurut Bandura, manusia itu bukan makhluk pasif yang hanya menerima rangsang dari luar. Kita adalah makhluk yang aktif berpikir, menilai, dan menentukan tindakan sendiri. Bandura menyebutkan hubungan antara individu, perilaku, dan lingkungan ini sebagai reciprocal determinism. Artinya perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan, tapi perilaku itu juga bisa memengaruhi lingkungan kembali. Contohnya ketika seseorang siswa melihat temannya rajin belajar, lalu nilainya bagus, ia bisa termotivasi untuk meniru kebiasaan baik itu. Jadi belajar bukan cuma soal mendengarkan guru, tapi juga mengamati, meniru, dan mengelola informasi dari lingkungan. Nah, selanjutnya pandangan tokoh lain. Pendapat Bandura diperkuat oleh Sok 2012 yang menjelaskan bahwa individu adalah pembelajaran aktif bukan sekedar meniru, kita memproses dan menafsirkan informasi hasil pengamatan. Sementara Ormod 2008 menambahkan bahwa pembelajaran sosial terjadi ketika seseorang memperoleh perilaku baru dengan mengamati orang lain yang dijadikan model. Nah, terus selanjutnya pembelajaran melalui praktik. Bandura juga menjelaskan pentingnya belajar melalui praktik. Seseorang bisa belajar lebih cepat ketika melihat langsung bagaimana sesuatu dilakukan, karena otak menyimpan informasi visual dan gerak. Contohnya saat guru memperagakan cara menanam tanaman, siswa akan meniru langkah-langkahnya dan belajar dari pengalaman itu. Selain pengamatan, motivasi juga berperan penting. Siswa yang ingin pandai menggambar misalnya akan memperhatikan cara guru membuat sketsa, lalu berlatih sendiri sampai hasilnya bagus. Penguatan atau reinforcement juga penting. Perilaku yang menghasilkan hasil positif cenderung ditiru, sedangkan yang negatif dihindari. Nah, selanjutnya proses pemodelan. Nah, inti dari teori ini ada pada pemodelan atau modeling. Bandura menjelaskan 4 tahap utama dalam proses ini. Nah, yang pertama itu perhatian atau attention. Individu fokus pada perilaku model yang menarik atau dihormati. Nah, terus yang kedua itu retensi. Informasi dari pengamatan disimpan di memori. Nah, terus yang ketiga itu reproduksi. Individu mencoba menirukan perilaku tersebut dan meningkat dengan latihan. Nah, terus yang keempat itu motivasi. Dorongan untuk meniru perilaku model bisa karena keinginan pribadi atau penghargaan eksternal. Lewat 4 tahap ini, seseorang bisa belajar banyak hal tanpa harus mengalami langsung. Jadi, teori kognitif sosial mengajarkan bahwa belajar bukan hanya dari pengalaman pribadi, tapi juga dari pengamatan terhadap lingkungan. Kita bisa meniru hal positif dari orang lain dan menghindari perilaku yang berdampak negatif. Karena itu, penting banget untuk memilih model atau panutan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.